Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Janur Sofa dan rekan saya Rutbatul Aliyah. Kami akan menjelaskan tentang logika dalam filsafat ilmu. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian logika. Istilah logika itu sendiri diambil dari bahasa Yunani yang artinya yaitu logikos, yang berarti sesuatu yang diutarakan mengenai suatu pertimbangan akal. Di sini terdapat beberapa ahli, salah satunya Pujawijatna yang menjelaskan bahwa logika merupakan kajian filsafat yang mengkaji manusia yang biasanya dikenal dengan filsafat budi, di mana budi di sini adalah akal sebagai alat penyelidikan dalam mengambil suatu tindakan. Terus ada juga menurut Cacap Sumarno, yaitu cara penarikan kesimpulan atau pengkajian untuk berpikir secara sahih. Ada dua cara penarikan kesimpulan, yang pertama deduktif dan yang kedua induktif. Yang pertama yaitu cara penarikan dari hal-hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus. Sedangkan induktif yang kedua yaitu sebagai penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual yang nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Nah, dari definisi-definisi tadi dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan logika adalah cabang filsafat yang membahas tentang asas-asas atau aturan-aturan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam mencapai pengetahuan yang benar. Ya, lanjut yang poin kedua, logika sebagai esensi dari filsafat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari esensi adalah hakikat, inti, hal yang pokok. Sedangkan filsafat adalah ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi. Di sini saya akan mengupas satu persatu. Nah, yang pertama, logika. Logika adalah ilmu yang membicarakan tentang teknik-teknik untuk memperoleh kesimpulan dari suatu perangkat bahan tertentu. Nah, logika itu terbagi menjadi dua cabang. Yang pertama deduktif dan yang kedua induktif. Sudah saya jelaskan di awal tadi. Selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu estetika. Estetika adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang definisi, susunan, dan peranan keindahan, khususnya dalam bidang seni. Estetika itu menggali jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, apakah keindahan itu? Apakah sebenarnya yang disebut dengan seni? Terus, apakah fungsi keindahan dalam hidup kita? Dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu adalah metafisika. Metafisika itu adalah hal-hal yang terdapat sesudah fisika, hal-hal yang terdapat di balik yang tampak. Metafisika menurut Aristoteles adalah disebutkan sebagai ilmu pengetahuan mengenai yang ada sebagai yang ada, yang dilawankan dengan yang ada sebagai yang digerakkan, atau yang ada sebagai yang dijumlahkan. Maksudnya di sini adalah bersangkutan dengan pernyataan mengenai hakikat yang ada dan yang terdalam. Maksudnya yang terdalam itu lebih ke roh ya, ke menjiwai. Seperti hal yang terdalam itu adalah yang terdapat dalam diri kita sendiri. Sedangkan ilmu metafisikanya itu adalah hal yang berada di luar diri kita, seperti aura yang ada di tubuh kita. Dan yang terakhir, yang keempat itu adalah epistemologi. Epistemologi adalah cabang yang menyelidiki tentang asal usul atau asal mula, susunan, metode dan sahnya pengetahuan. Terdapat dua macam pertanyaan pertimbangan dengan epistemologi. Yang pertama, pertanyaan tentang perangkat yang mengacu kepada sumber pengetahuan kita, dan yang kedua, pertanyaan-pertanyaan yang merupakan masalah yang mencangkup hubungan antara pengetahuan kita dengan objek pengetahuan tersebut.
Lanjut ke subtema yang selanjutnya, yaitu manfaat logika. Nah, di sini manfaat logika sendiri itu adalah meningkatkan kemampuan berpikir secara sistematis, cermat, dan logis. Yang kedua, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Yang ketiga, memaksa dan mendorong orang-orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis. Oke, yang selanjutnya adalah macam-macam logika. Macam-macam logika itu ada dua. Yang pertama ilmiah dan yang kedua alamiah. Logika secara alamiah yaitu memperhalus, mempertajam pikiran serta akal budi. Berkat pertolongan logika ilmiah inilah akal budi dapat bekerja lebih tepat, teliti, dan mudah. Dan yang kedua ilmiah yaitu kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat, lurus, sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan yang lain. Kemampuan logika alamiah ini terdapat dalam diri manusia sejak manusia itu ada. Kita ke pelajaran selanjutnya, yaitu proposisi atau pernyataan. Proposisi itu mempunyai 3 unsur, yaitu subjek, kopula, dan predikat. Langsung kan, subjek pasti semuanya udah tahu, apalagi predikat juga pasti semua udah tahu kan. Kalau kopula itu adalah kata sambung. Nah, kita langsung kepada contoh. Kasturi itu manis. Kasturi di sini berkedudukan sebagai subjek, itu berkedudukan sebagai kopula, dan predikat berada di kata-kata manis. Nah, tidak semuanya kata-kata itu mempunyai kata sambung, namun kebanyakan apalagi kalau di bahasa Inggris ya pasti ada kata sambungnya. Contohnya kasturi is manis, kasturi is sweet. Kalau kita itu kadang bicara mangga manis, pasti semuanya udah tahu kalau mangga itu manis. Nah, di sini proposisi ada 2, yaitu 1 proposisi kategori dan yang kedua proposisi hipotetis. Proposisi kategori. Nah, proposisi kategori kita di sini langsung bahas tentang apa itu kategori. Kategori itu pengelompokan atau kelompok. Misalkan di sini ada kata pare. Pare itu ada 2. Pare 1 itu sayur, pare yang kedua yaitu daerah atau kota. Nah, apalagi kalau kita bilang apel, mangga, nanas, itu semuanya kategorinya adalah buah. Kayak nila, gabus, terus lele. Nah, di situ kategorinya yaitu ikan. Di situ kategori. Contoh di sini kita memakai kata pare itu indah. Nah, semua orang pasti nggak tahu pare itu indah, pare apa ini ya gitu. Kalau di proposisi kategori itu pare itu daerah yang indah di Kabupaten Kediri. Kalau ada yang tahu, kalau Kabupaten Kediri itu ada di Jawa Timur, pasti nggak usah dikasih. Kalau nggak usah dikasih pernyataan yang panjang. Tapi kalau nggak tahu berarti dikasih tahu Kabupaten Kediri, Provinsi Jatim, negara Indonesia, kayak gitu kan. Kedua yaitu proposisi hipotesis, pembenaran yang bersyarat. Contohnya bila hujan turun maka tanah itu becek. Situ artinya yaitu bila hujan terjadi maka pasti terjadi becek di tanah. Proposisi subjek dan predikat sama kopula itu dilambangkan S terus sama dengan P. Nah, di situ kalau tanpa kopula di situ ada sama dengan inkul ya, namanya kalau di matematika apa ya lupa. Yang sama dengan terus ada stripnya. Itulah pokoknya.
plus P. Nah di situ ada proposisi yang kayak kalau di matematika itu kita ada kata-kata 2 kali 2 sama dengan 4. Nah itu kan pasti ya. Nah itu dinamakan proposisi mutlak. Kalau kenapa itu dinamakan proposisi mutlak? Karena kata 2 itu tidak bisa dipegang kan, tidak bisa dipegang sama tangan atau indera gitu. Nah kalau yang bisa dipegang itu namanya proposisi empiris, pengetahuan melalui indera. Nah contohnya kayak spidol itu warnanya spidol itu tutupnya warnanya hitam. Nah, kok kita tahu itu warnanya hitam dari mana? Nah kita kan melihat ya, dari melihat terus kita juga memegang. Nah di situ dinamakan proposisi empiris. Pelajaran terakhir yaitu penalaran yaitu proses mengetahui pengetahuan. Nah penalaran itu ada 2, yaitu secara luas, satu secara luas yaitu logika, yang kedua yaitu melalui sifat analitik yang berpikirnya secara ilmiah. Nah, di situ penalaran contohnya kayak mahasiswa bikin skripsi itu sama dengan dianya berpikir atau menalar dengan logikanya dia. Oh ini begini seperti ini, oh jadi seperti ini. Nah di situ itu adalah contoh ya, contoh bahwa dia sudah melakukan penalaran dalam penelitiannya. Presentasi dari kami, apabila ada tutur kata yang salah dan penulisan yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.